Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim asesor sertifikasi dosen Dirjen Dikti Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dr. Junaid Kaswoto, SMN, MM. Saya sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang pada prodi manajemen. Nomor induk dosen nasional saya yaitu 04 11 09 68 04. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang, saya mengampu mata kuliah semester ganjil dan genap, antara lain teori ekonomi, manajemen keuangan internasional, akuntansi biaya, pengantar akuntansi 2, dan lainnya. Dari beberapa mata kuliah yang saya ampu, ada mata kuliah yang menjadi fokus saya, yaitu manajemen keuangan internasional, sesuai dengan pengalaman yang saya miliki. Sebelum menjadi dosen, saya seorang profesional yang berkarir sebagai senior manajer keuangan di perusahaan swasta asing yang bergerak di bidang industri manufaktur selama 20 tahun. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang mempunyai beban 3 SKS, yaitu diajarkan pada mahasiswa semester 4. Pada awal perkuliahan, saya memperkenalkan diri, membangun keakraban dengan mahasiswa. Selanjutnya, saya membuka diri untuk berdiskusi terkait dengan materi perkuliahan, termasuk memotivasi mahasiswa agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Berikutnya, saya menyampaikan deskripsi mata kuliah dan capaian pembelajaran untuk mata kuliah manajemen keuangan internasional. Mata kuliah ini berfokus pada manajemen keuangan untuk perusahaan multinasional yang wilayah operasionalnya mencakup beberapa negara. Ruang lingkup bahasan materi yang akan disampaikan antara lain pengertian manajemen keuangan internasional, pengertian kurs, instrumen utang internasional, dan lainnya. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama menjelaskan latar belakang pentingnya manajemen keuangan internasional. Kemudian yang kedua, memahami dan memiliki wawasan tentang berbagai jenis kurs dan cara mengelola resiko kurs. Lalu yang ketiga, memahami dan memiliki wawasan tentang instrumen utang internasional. Adapun referensi yang mendukung pada pembelajaran merujuk pada buku karya Hadi Hamdi dengan judul Manajemen Keuangan Internasional edisi kelima, ditambah dengan referensi pendukung seperti jurnal ilmiah dan lainnya. Berikut ini saya akan menyampaikan proses pembelajaran saya pada mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional pada materi Instrumen Utang Internasional. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya mahasiswa sekalian, kita masih bisa bertemu hari ini dalam rangka tolabul ilmi ya, atau belajar menuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi kita semua.
Amin. Dan pada kesempatan ini seperti biasa ya, saya akan menyampaikan materi mata kuliah manajemen keuangan internasional. Ya, Pak. Dan hari ini temanya adalah instrumen utang internasional. Sebelumnya saya akan menyampaikan ini dulu ya, RTS. Ya, yaitu rencana pembelajaran semester ya. Dan yang pertama, ini yang perlu diketahui, capaian pembelajaran lulusan ini Anda semua harus memahami dan memiliki wawasan tentang instrumen utang internasional. Kemudian yang kedua, memahami perlunya perusahaan melakukan utang internasional. Ini sebenarnya utang ya, bukan utang. Ya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, nanti mahasiswa memahami dan memiliki wawasan ya tentang instrumen utang internasional. Yang pertama, kedua, mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang ya atau perusahaan melakukan utang internasional bukan apa ya lain. Nah, kemudian kemampuan akhir yang direncanakan ya pada tiap-tiap pembelajaran ini ya ada 4 poin. Anda harus nanti bisa melakukannya ya, mengkaji jenis pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan pasar euro. Nanti Anda akan tahu pasar euro itu apa. Ya. Kemudian mengkaji pasar dan pemain dalam euro currency market. Lalu yang ketiga, mengkaji pasar obligasi internasional. Ya. Kemudian yang keempat adalah mendiskusikan unsur-unsur utama utang internasional. Nah, ditanya ya. Bahan kajian yang terkait dengan materi ini adalah pinjaman jangka pendek, menengah, dan pasar euro. Kemudian yang kedua, pasar dan pemain dalam euro currency market. Itu siapa saja nanti yang akan terlibat pengertian itu ya. Lalu yang ketiga adalah pasar obligasi internasional. Kemudian waktu ini yang disediakan adalah 150 menit sesuai dengan perkuliahan. Ya, oke ya. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa ini diharapkan ya mahasiswa mampu menguasai konsep instrumen utang internasional. Insya Allah nanti semua bisa ya. Amin. Baik, kita langsung saja ke materi ya. Pengertian yang pertama nanti pengertian instrumen utang internasional itu apa. Kemudian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan pasar euro ya itu apa nanti akan kita pelajari. Kemudian pasar dan pemain dalam euro currency market. Lalu yang keempat adalah pasar obligasi internasional. Baik, kita masuk satu persatu ya materinya. Pengertian dulu ya. Pengertian daripada instrumen utang internasional adalah ini ya. Surat utang atau fasilitas pinjaman yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan ya, atau lembaga keuangan untuk memperoleh dana dari pasar keuangan internasional. Jadi bukan individu di sini ya, tetapi pemerintah, kemudian perusahaan gitu ya, atau lembaga keuangan untuk memperoleh dana dari pasar keuangan internasional. Kemudian sebagai imbalannya seperti biasa ya, kalau orang berinvestasi ya, itu dan sebaliknya sebagai penerbitnya itu adalah wajib membayar bunga dan melunasi pokok utang sesuai perjanjian ya. Baik, sekarang jenis-jenis instrumen utang internasional itu ada beberapa hal ya, yaitu yang pertama pinjaman internasional atau international loan. Nah ini pinjaman dari bank asing, lembaga keuangan internasional, atau sindikasi bank. Contohnya adalah pinjaman dari World Bank ya, atau Bank Dunia. Ya, silakan. Dari Bank Dunia ya. Kemudian Asian Development Bank ya, dan yang lainnya. Ya, hanya contoh saja. Nah, kemudian yang kedua jenis instrumen utang tersebut adalah obligasi internasional. Ya, ambil saja. Obligasi internasional atau international bond ini ya. Nah, apa ini? Ya, adalah surat utang
yang diterbitkan di pasar internasional kepada investor ya dari berbagai negara. Jadi investornya itu dari banyak negara, bukan hanya satu negara. Kemudian investor menerima pembayaran bunga atau kupon ya, dan pelunasan pokok saat jatuh tempo. Ya. Kemudian jenis yang ketiga adalah Eurobond. Nah ini mungkin penasaran ya, Eurobond itu apa? Nah, Eurobond itu adalah obligasi ya yang diterbitkan dalam mata uang tertentu, tetapi dijual di luar negara asal mata uang tersebut. Bisa dipahami ya gitu? Obligasi yang diterbitkan dalam mata uang tertentu, ya misalnya US dollar ya, kalau Amerika, tetapi dijual di luar negara asal mata uang tersebut. Jadi contohnya, misalnya US dollar mata uang Amerika, dia diterbitkannya bukan di Amerika, gitu ya, gitu nih ya. Contohnya nih, obligasi berdenominasi US dollar yang diterbitkan di Singapura atau London, ya atau Indonesia. Nah, kemudian yang keempat adalah instrumen utang internasional itu yaitu forex bond. Nah, ini bedanya Eurobond dengan forex bond, Anda bisa pahami di definisinya ya. Forex bond ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pihak asing di pasar domestik suatu negara ya, jadi di dalam negeri ya, menggunakan mata uang negara tersebut. Contohnya nih ya, misalnya yang T-bond ya diterbitkan di Amerika Serikat dalam US dollar. Ya. Kemudian ada samurai bond, samurai sesuai namanya di mana kira-kira? Jepang ya. Nah, ini ya diterbitkan di Jepang dalam Jepang yen, mata uang yen. Masih jenis instrumen berikutnya yaitu medium term notes ya. Nah ini adalah atau disingkat MTNS ya. Nah ini adalah surat utang ya dengan jangka waktu menengah. Nah ini ya medium, namanya medium ya. Di sini pengertiannya juga surat utang dalam jangka waktu menengah ya. Yaitu umumnya 5 sampai 10 tahun yang diterbitkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan pendanaan. Ini ya, yang kelima, instrumen kelima ya. Lalu yang keenam adalah suku internasional. Nah, ini yaitu instrumen pembiayaan syariah yang diterbitkan di pasar internasional berdasarkan prinsip syariat Islam. Jadi ini kalau suku ini adalah bukan interest atau bunga ya, tetapi memakai apa? Bagi hasil. Nah itu ya. Kalau Anda ingat syariah Islam, di situ tidak ada bunga ya. Karena bunga di dalam syariah Islam adalah berikutnya. Tujuannya apa sih sebenarnya penggunaan instrumen utang internasional itu? Nah ini ada 5 poin tujuan penggunaan instrumen utang internasional ya. Yang pertama adalah memperoleh sumber pendanaan dalam jumlah besar. Artinya ya, perbandingannya pengertiannya gini, kalau hanya di satu negara mungkin terbatas ya, maka dia ingin memperluas perolehan pendanaannya sehingga dia menggunakan instrumen utang internasional ya. Kemudian yang kedua, membiayai ekspansi usaha ini, membiayai ekspansi usaha. Nah ini contohnya, misalnya perusahaan di Indonesia itu ingin buka cabang di negara lain ya. Nah dia pendanaannya biasanya menggunakan ini instrumen utang internasional ya. Kemudian ada juga yang ketiga adalah diversifikasi sumber pembiayaan. Diversifikasi artinya tahu kan? Adalah keanekaragaman ya. Nah, kalau misalnya selama ini pembiayaannya hanya bersumber dari modal ya, modal sendiri, kemudian utang dalam negeri. Nah, dia ingin juga memiliki utang luar negeri misalnya ya, agar lebih mendapatkan dana yang banyak. Nah,
Contohnya seperti itu. Kemudian memperoleh biaya pendanaan yang lebih kompetitif. Nah, kemudian yang kelima adalah meningkatkan reputasi perusahaan atau negara ya di pasar keuangan global. Nah, kalau perusahaan mendapatkan goodwill di negara lain, goodwill tahu kan? Ya, nama baik ya. Nah, itu maka tentunya negara di mana perusahaan itu berasal juga akan mendapatkan nama baik ya atau terkenal. Baik, ini adalah tujuan penggunaan instrumen utang internasional. Nah, sekarang ada juga kelebihannya apa sih? Gitu ya. Kelebihannya apa nih? Utang internasional itu ya, instrumen internasional. Nah, ini kelebihan dari instrumen utang internasional adalah yang pertama akses ke investor internasional. Ya, namanya global ya. Tentu investornya juga global internasional. Kemudian yang kedua, dana yang diperoleh relatif besar. Pastinya begitu ya, dibandingkan dengan apabila kita hanya mendapatkan dana di dalam negeri saja. Kemudian pilihan mata uang dan jangka waktu lebih beragam. Ini kalau yang ini jelas ya. Pilihan mata uang artinya bukan hanya rupiah saja perusahaan di Indonesia, tapi dia bisa mendapatkan US dollar ya, atau euro ya, kemudian yen sesuai dengan kebutuhannya ya. Baik, selain kelebihan juga ada resiko ya. Nah, resikonya adalah ini. Pertama, resiko kurs ya. Jika utang dalam mata uang asing, nah ini ya, tentunya nanti apabila akan dikonversi ke negara kita rupiah atau mata uang lainnya pasti akan mendapatkan selisih kurs. Nah, yang dimaksud di situ resiko kurs ya. Kemudian risiko suku bunga ini juga terutama pada utang berbunga mengambang. Dia akan mendapatkan risiko suku bunga juga. Kemudian yang ketiga, risiko default atau gagal bayar. Ada tidak betapa risiko ini ya. Kemudian yang keempat adalah risiko politik dan regulasi di negara. Nah, kita masuk ke pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan pasar euro. Nah, ini euro. Nah, pengertian pinjaman jangka pendek atau short term financing ya adalah ya, pinjaman dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sama pengertiannya dengan ketika Anda belajar akuntansi 1, akuntansi 2 ya, pengantar akuntansi itu utang jangka pendek juga adalah utang yang kurang dari 1 tahun. Ya, itu ya pengertiannya. Nah, kemudian biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja ya, atau kebutuhan dana sementara. Ini yang pertama. Nah, kemudian karakteristiknya jatuh tempo dari kurang 1 tahun tadi ya. Jatuh temponya kurang dari 1 tahun karena jangka pendek. Kemudian digunakan untuk general expense biasanya nih ya, membiayai operasi sehari-hari kalau perusahaan gitu ya. Kemudian proses pencairannya relatif cepat. Contohnya nih, kredit modal kerja ya, atau trade kredit ya, kredit perdagangan ya, kredit. Kemudian bank overdraft dan komersial paper. Nah, ini biasanya diterbitkan oleh bank. Nah, kemudian yang kedua adalah jangka menengah pinjaman ya. Pinjaman jangka menengah atau medium term financing ini ya. Pengertiannya pinjaman dengan jangka waktu sekitar 1 sampai 5 tahun ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk pembelian aset tetap atau ekspansi usaha. Contoh aset tetap apa kira-kira? Contoh aset tetap. Ayo udah belajar akuntansi lulus kan? Aset tetap atau harta tetap. Contohnya apa? Ya. Harta tetap di dalam aktifan. Akuntansi kan ada
aktiva tetap, aktiva lancar, aktiva bergerak. Bangunan ya, iya, jangan ragu lagi. Kalau sudah bisa sampaikan aja salah nggak? Nggak, tanah, oke. Tanah juga termasuk aktivitas. Kendaraan. Ini ya, jangka waktunya sekitar 1 sampai 5 tahun ya. Biasanya dipakai untuk ini ya, pembelian aset tetap atau harta tetap atau ekspansi usaha. Kalau ekspansi usaha memperluas kegiatan saya. Baik, karakteristiknya ini ya. Masing-masing pinjaman, jangka waktu pinjaman ada karakteristiknya. Yang untuk pinjaman jangka menengah, karakteristiknya adalah jangka waktu 1 sampai 5 tahun ya. Kemudian pembayaran pokok dilakukan secara bertahap atau pada saat jatuh tempo. Jadi bisa secara bertahap atau nanti ketika jatuh tempo ya. Kemudian suku bunganya biasanya fix, tetap bisa ya, atau mengambang tadi ya, floating ya. Contohnya nih, medium yang notes tadi ya, yang di atas. Kemudian term loan dari bank atau leasing dan pembiayaan. Nah, kalau leasing Anda paham semua ya? Paham ya? Mungkin Siapa yang nggak paham leasing? leasing orang mengalami Ini orang leasing, Pak. ya. Lanjut ya. Leasing paham? Saya hanya tanya. Paham. Oke, nah sekarang pasar euro atau euro market. Nah, sebelum saya sampaikan definisinya, Anda kan yang sudah pernah membaca atau tahu mengenai pasar euro ini? Pasar euro adalah pasar keuangan internasional, nih ya. Tempat dana dipinjamkan atau diinvestasikan dalam mata uang yang disimpan di luar asal mata uang tersebut. Nah, jadi kalau bisa saya perjelas gitu ya agar gampang memahami tersebut. Jadi misalnya gini, rupiah itu diinvestasikan ke Malaysia. Itu juga termasuk salah satu dari pasar euro ini ya gitu. Kemudian US dollar disimpan ya atau diinvestasikan ke Europe ya, Europe itu Eropa gitu ya. Itu juga termasuk ini pengertiannya pasar euro atau euro market. Nah, kemudian contohnya nih ya, simpanan dolar Amerika Serikat di Bank London tadi ya seperti tadi misalnya, di Inggris kan dolar Eropa ya. Nah, ini disebut euro dolar istilahnya ya. Kemudian simpanan euro di Bank Singapura juga termasuk bagian dari pasar euro ya. Ini yang terakhir, ini perlu Anda perhatikan ya. Istilah euro di sini tidak selalu berarti mata uangnya euro, gitu ya. Ya, yang perlu ditamkan, tetapi mengacu pada mata uang yang berada di luar negara asal. Selain di negara itu ya. Iya benar, tepat. Selain di negara asal, Indonesia rupiah disimpan di Malaysia atau ya, Singapura atau dibelikan obligasi di Singapura atau Malaysia. Nah, sekarang banyak ya uang Indonesia dibelikan di Singapura. Oke, Anda paham juga harus mengikuti perkembangan politik tidak ya? Betul. Oke, kita lanjut. Nah, jenis-jenis pasar euro ya. Yang pertama adalah euro currency market. Nah, ini pasar simpanan dan pinjaman dalam mata uang asing di luar negara asal mata uang tersebut. Ini ya. Kemudian ada juga euro credit market. Ini adalah pasar pinjaman internasional umumnya melalui sindikasi bank. Kemudian ada euro bond market. Ini adalah pasar penerbitan obligasi internasional
dalam mata uang tertentu di luar negara asal mata uang tersebut. Misalnya PLN. Oke. PLN itu selain di Indonesia, dia akan mengembangkan usaha di Timur Leste. Ya. Oh. Ya, misalnya ya, PLN di sana akan memenuhi kebutuhan listrik di sana ya. Nah, kemudian karena PLN itu dananya memerlukan lebih banyak, dia mengeluarkan obligasi di sana gitu ya. Mengeluarkan obligasi di Timor Leste gitu. Nah, akhirnya laku di sana kan. Nah, itu ya contohnya itu. Jadi diterbitkan pakai uang rupiah bisa ya, tapi di luar negara Indonesia gitu ya. Sampai ini dulu ya, kelebihan pasar euro ini antara lain sumber dana sangat besar ya. Pastinya begitu karena luas ya, nggak pandang negara tertentu kan, dimanapun, whenever and whenever ya, kapan dan gimana saja ya. Kemudian proses pembiayaan lebih fleksibel, fleksibel karena nggak ada yang intervensi. Oh iya. Kemudian biaya pinjaman sering lebih kompetitif. Kompetitif itu artinya bukan hanya murah ya, kalau bersaing. Kompetitif itu berkualitas gitu ya. Lalu pilihan mata uang lebih beragam ya. Karena dijualnya adalah ke pasar internasional. Nah, resikonya ada juga ya, resiko pasar euro ini, resiko nilai tukar, resiko suku bunga, kemudian gagal bayar juga ada, dan perubahan kondisi ekonomi global. Nah, ini yang paling bahaya. Yang bahaya. Contohnya akhir-akhir ini ya, betul. Geopolitik sedang kurang bersahabat ya. Terutama mempengaruhi nilai harga apa yang sangat berpengaruh. Harga minyak ya, minyak bumi ya, minyak dunia naik ya. Minyak dunia naik, akhirnya masing-masing negara pastinya kena imbas. Karena rata-rata masih baik. Sekarang ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Saya mau bertanya. Boleh. Katanya kan ada risiko daripada gagal bayar. Nah, itu yang kena itu negara tersebut atau perusahaan tersebut, Pak? Kalau tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa bank sentral di negara tersebut tidak bisa mengintervensi. Iya. Berarti ketika adanya gagal bayar tersebut, siapa yang dijatuhkan hukuman? Negara tersebut juga kena atau perusahaannya aja? Oh, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Sebelum saya jawab, ada yang ingin menanggapi atau memberikan argumen atas pertanyaan Hanum? Ayo coba. Apa terakhir sekali lagi saya ulang ya. Saya ulang ya. Tadi Hanum mempertanyakan ya. Pertanyaannya ya, yang lain dengarkan. Apabila terjadi default tadi ya, atau gagal bayar, terjadi gagal bayar, siapa yang akan menanggung resiko gitu ya? Iya, betul, Pak. Karena tidak adanya campur tangan sentral di negara yang kita pakai. Ada yang ingin menanggapi, mencoba menjawab, jangan takut salah ya. Mungkin kalau kayak gitu jatuhnya dari si negaranya nggak sih, Pak? Karena kan si negaranya itu meminjam tapi dia gagal bayar, jadi yang menanggung resikonya bisa jadi ya si negaranya. Peminjamnya gitu Iya. Oh, iya. Oke, bisa diterima. Ada lagi yang lain? Ayo. Baik. Baik. Pak. Saya kalau misalkan investor itu perorangan gitu, mungkin yang dirugikan itu seorang investor yang luar negeri itu, Pak. Ya, kecuali dia buat perjanjian dari awal dengan pemiliknya itu. Dan kalau misalkan perjanjian juga dilanggar, mungkin pakai ya cara-cara lain gitu, mungkin Pak gitu, Pak. Baik, masukan yang bagus ya, Hanum ya. Iya, Pak, siap. Jawaban dari rekan-rekan.
Tapi pastinya yang paling menanggung risiko adalah investor ya. Sesuai kontrak perjanjian. Benar Pak. Iya. Ya, siapa namanya? Mas Haji ya. Aji Pak. Cara mengaksesnya itu gimana Pak? Aksesnya. Iya. Nah, aksesnya adalah di pasar internasional. Oke, kita lanjut ya. Sekarang masuk ke pasar dan bermain dalam euro currency market. Siapa saja? Nah ini nanti masuknya ke sini mas, pasar euro currency market ya. Nah pengertiannya ini ya. Pengertian dari euro currency market adalah pasar keuangan internasional, tempat simpanan dan pinjaman dilakukan dalam mata uang yang disimpan di luar negara. Artinya di luar negara asal kan, gitu ya. Nah, jadi ini ya, euro currency market pasar. Tadi mengaksesnya ke sini, ya. Pendanaan tadi. Nah kemudian contohnya nih ya, dolar Amerika yang disimpan di bank Singapura atau London disebut euro dolar. Yen Jepang yang disimpan di bank di Hong Kong disebut euro yen. Gitu ya. Rupiah yang disimpan di Malaysia euro dolar. Euro IDR ya, euro Indonesia rupiah. Euro rupiah bisa juga, tapi kan orang asing kenalnya Indonesia rupiah ya. Jadi euro IDR. Oke ya. Pasar ini beroperasi di luar jurisdiksi. Nah ini ya, si Hanus tadi yang ditanyakan ya. Di luar jurisdiksi penuh bank sentral negara ya. Negara asal mata uang tersebut, sehingga umumnya lebih fleksibel dan kompetitif karena tidak ada intervensi BI. Misalnya perusahaan Indonesia akan mengeluarkan pun di negara asing, silakan gunakan. Kalau di Indonesia kan harus mengikuti suku bunga bank BI ya, Bank Indonesia. Misalnya sekarang berapa suku bunga BI? Waduh, belum Nomor berapa ya? 5,75 baru saja naik. Kita lanjutkan. Pemainnya siapa saja? Nih ya, pemain euro currency market itu yang pertama adalah bank internasional. Bank internasional. Siapa sih contohnya bank internasional? Pengertiannya itu. Pengertiannya adalah bank yang operasionalnya nggak hanya di satu negara ya, tapi di berbagai negara. Ada yang Anda kenal bank apa? BCA. BCA. Iya, BCA. itu yang didirikan sama si Rasul. Oke, mungkin BCA ya dari Indonesia mungkin UIB, Bank Duri, oke bisa ya. Kemudian ada yang kenal SCB. Standar Chartered Bank. Ya. Oh iya. Kemudian ada juga yang di Indonesia mau ditutup semua adalah Citibank. Nah, itu adalah termasuk bank internasional gitu ya. Jadi yang operasionalnya nggak hanya satu negara. Nah, mereka fungsinya itu adalah menghimpun simpanan dalam mata uang asing, ya. Kemudian menyalurkan pinjaman ya, yang dia himpun tadi kepada perusahaan, kepada pemerintah dan lembaga keuangan lain yang memerlukan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah perusahaan multinasional. Nah, dulu di awal-awal saya pernah sampaikan ya, MNC, ya, Multinational Corporation. Ya. Nah, dia juga pemain dalam euro currency market. Ya. Nah, fungsinya mereka meminjam dana untuk membiayai perdagangan internasional, ya, untuk investasi atau ekspansi bisnis. Pastinya begitu ya. Betul. Kemudian menyimpan dana dalam berbagai mata uang untuk kebutuhan operasional global. Nah, ini pengertiannya ya. Kalau perusahaan multinasional itu tumbuh besar, keuntungannya banyak, tentunya kan banyak uang masuk. Artinya banyak modal ya. Dia simpan di sini juga. Kemudian yang ketiga adalah government atau pemerintah. Nah ini yang pertama nih ya,
pemerintah biasanya meminjam dana untuk membiayai proyek pembangunan atau menutup defisit anggaran. Ya. Kemudian menempatkan dana cadangan ya, dalam mata uang asing, gitu ya. Tapi kayak jalanan juga dipinjam. Ya. Kita mau jalan Hilang juga. nasi. Bisa jadi untuk proyek tadi, proyek pembangunan apa saja bisa infrastruktur jalan, bisa Yang bangun patung. sekolah, patung. Patung kalau memang itu sudah direncanakan ya dan masuk APBN boleh itu. Kemudian ini yang berikutnya ya, pemerintah juga ada kalanya menempatkan dana cadangan dalam mata uang asing. Nah kita harusnya ya, kita kalau punya kelebihan uang disimpan juga ke sini ya, di euro currency market. Nah kemudian yang berikutnya adalah bank sentral. Nah contohnya kalau di Indonesia BI dan merupakan salah satu pemain di euro currency market. Yaitu berpartisipasi untuk mengelola cadangan devisa. Artinya ini aja apa? Cadangan devisa kita misalnya yang banyak itu diinvestasikan jadi ya. Investasikan di pasar ini. Menaruh cadangan devisa di euro Euro currency market. Kemudian yang kelima adalah lembaga keuangan internasional. Ya. Contohnya IMF, World Bank, kemudian Asia Development Bank. Nah, ada lagi yang Anda kenal selain ini? Yang penting jadi Yang punya OKI apa? Oke bang ya. OKI, Organisasi Konferensi Islam ya? Bukan apa? Oh yang dari itu mas. Oh, apa? Islamic Development Bank. Nah, jadi dunia Islam pun punya bank dunia, bank khusus dunia Islam ya. Kenapa Itu nggak dia aja pak? Islamic Development Bank ya. Kenapa nggak dia yang menguasai? Ya belum. Kita baru berupaya menyaingi. Itu ada saja sudah alhamdulillah kita bisa bentuk ya. Oh iya betul betul. Tapi dalam rangka nantinya maunya negara-negara Islam itu Ke situ. apabila memerlukan dana ke situ saja, karena sanksinya akan lebih kecil ya bagi hasilnya. Dan ini ya lembaga-lembaga ini dapat menyediakan pembiayaan atau mendukung stabilitas sistem keuangan yang buat internasional. di sini. Ini masih pemainnya yang keenam adalah investor institusional. Ini meliputi ya, misalnya dana pensiun, perusahaan asuransi, gitu ya, reksadana dan dana investasi. Nah ini biasanya mereka menempatkan dana untuk memperoleh imbal hasil yang kompetitif. Nah, jadi misalnya di Indonesia dana pensiun kita ini ada di BPJS, BPJS Ketenagakerjaan kan. Ya. Daripada uang itu masih nganggur, misalnya contoh ya, kan yang pensiun bertahap selama mengantisipasi pembayaran pensiun, dana masih tersedia, dia diinvestasikan ke sini untuk memperoleh imbal hasil yang lebih kompetitif. Berarti dana haji juga sama dong pak? Soalnya Kalau dana haji ada juga gitu ya, cuman dia ini ya yang dikelola oleh BPKH, tahu? BPKH tahu? Badan haji. Pengelola Keuangan. Itu pemerintah ya, yang dibentuk oleh pemerintah, badan tugasnya itu mengelola dana keuangan haji. Dia juga termasuk itu, ya, diinvestasikan itu ya, termasuk membeli suku di Indonesia gitu, membeli suku syariah gitu ya. Dan selama ini di Arab juga, dia berusaha membuat hotel gitu ya. Nanti hotelnya disewakan, dananya ya untuk itu, mengembangkan dana haji yang disimpan. Baik, mungkin ini ya rekan-rekan, karakteristiknya ini adalah bersifat internasional pastinya ya. Karakteristik dari euro currency market itu bersifat internasional, kemudian menggunakan berbagai mata uang asing, jadi tidak hanya satu mata uang saja gitu ya. Lalu volume transaksinya pastinya sangat besar ya, karena apa ya, global ya, berbagai negara. Kemudian suku bunga relatif kompetitif, kemudian
fleksibel, efisien bagi pelaku bisnis global. Nah, sekarang Eurobank ya, mungkin sebelum sini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya tentang hedging, gitu kan? Apakah hedging ini sudah sangat-sangat metode yang paling efisien untuk melakukan fluktuasi nilai tukar itu? Oh, untuk antisipasi Iya. penurunan ya, itu nilai tukar uang. Ya. Kalau selama ini ya sejauh pengalaman yang saya dapat, yang saya lakukan memang hedging instrumen yang bisa dikatakan paling aman gitu ya, untuk apa namanya mengatasi fluktuasi nilai tukar itu ya, terutama untuk berkurangnya nilai tukarnya, nilainya berkurang gitu ya. Mengantisipasi itu metode yang paling efektif adalah hedging. Walaupun ada beberapa metode yang lain juga gitu ya. Tapi selama ini yang dalam praktek untuk ekspor maupun impor itu. Baik, mungkin sampai di sini saja ya perkuliahan hari ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, apabila ada kesalahan ya. Untuk itu mari kita sama-sama tutup dengan membaca saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.